Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri atas saya Diananda Azhara dengan NIM 50, lalu ada Adelina Devia Ramah dan ada Nabila Soraya. Nah, di sini kami akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama kita lihat dulu di datanya. Kita ke Excel. Kita copy paste seluruhannya. Kita copy paste. Kita copy paste keseluruhan. Lalu kita pergi ke SPSS. Nah, kita bisa di sini langsung paste with variable name. Nah, setelah data di sini muncul, kita klik di variable view. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu di X1-nya. Itu X1 yaitu ada pelayanan. Lalu yang X2 ada varian makanan. Lalu di X3 di sini ada harga. Di Y ini ada yaitu keputusan konsumen. Nah, kita rubah terlebih dahulu di pelayanan ini, di measure-nya kita ubah menjadi scale. Lalu di varian makanan kita ubah menjadi scale juga. Di harga kita ubah menjadi scale. Di keputusan juga kita ubah menjadi scale. Nah, setelah ini kita kembali ke data view, klik analyze, lalu ke regression, klik linear. Nah, itu keputusan kita taruh di dependent. Lalu untuk X3, X2, X1 kita taruh di independent. Nah, di sini kita save terlebih dahulu. Karena kita akan mengetahui residual, kita unstandard set dulu di residual. Lalu klik continue. Nah, kita baru di sini klik OK. Nah, di sini akan kita menemukan di outputnya. Nah, setelah ini muncul, kita kembali ke yang tadi. Setelah itu kita ke analyze, parametric test, kita ke legacy dialog, kita ke one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, kita variabel list ini kita pindah di unstandard residual ini ke sebelah kanan, kita klik OK. Nah, di sini menemukan nilai signifikansinya yaitu 0,200. Nah, dilihat dari nilai signifikannya yaitu 0,200, maka bisa disimpulkan bahwa 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan data dari responden yang sudah dikumpulkan sudah berdistribusi normal atau mendekati rata-ratanya. Nah, untuk uji selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Soraya Azhara, NIM akhir 094 akan menjelaskan tentang analisis multikolinearitas dan autokorelasi. Nah, yang pertama langsung ke analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, untuk ini langsung setelah terbuka ini kita ke statistik. Kemudian centang collinearity, diagnosis, dan Durbin-Watson. Lalu continue. Kemudian oke. Nah, interpretasi hasil dari analisis multikolinearitas pada variabel pelayanan diperoleh nilai toleran sebesar 0,791 yang lebih besar dari 0,01. Kemudian diperoleh nilai FIV sebesar 1,264 yang kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian pada varian makanan, hasil analisis multikolinearitas varian makanan ini ditemukan nilai toleransi 0,531 yang lebih besar dari 0,01. Dan kemudian untuk nilai FIV-nya sebesar 1,884 yang kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan untuk variabel harga ditemukan nilai toleran sebesar 0,485 yang lebih besar dari 0,01 dan nilai FIV 2,062 yang kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala kolinearitas. Nah, untuk interpretasi dari analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat Durbin-Watson, yaitu 1,344 diperoleh dari perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan DU lebih besar D lebih kecil 4 min DU atau 1,7092 lebih besar dari 1,344 dan kurang dari 2,2908. Artinya terdapat gejala autokorelasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilanjut oleh saya, Adelina Devia Rahma dengan NIM 054. Untuk uji heteroskedastisitas, kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian di target variable kita ketikkan abbreviate. Di function group kita klik all, di function and special variables kita klik apps, klik 2 kali, kemudian di yang tanda kurung ini atau ada tulisan tanda tanya, kita klik unstart this, kemudian klik OK. Nah, keluar outputnya, kemudian kita ke data view, klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, untuk di dependent kita masukkan abbreviate. Untuk yang independen masih sama, lalu klik OK. Nah, keluar outputnya di sini untuk harga nilai dari tabel koefisiennya itu sebesar 0,001 yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual tidak konstan untuk variabel harga yang bisa menjadi masalah dalam asumsi regresi klasik.
Untuk varian makanan, dari tabel koefisien uji Glasser pada variabel varian makanan menunjukkan nilai sigma yaitu 0,023, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka hal ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini berarti bahwa variabel ini tidak memiliki masalah varians yang residual yang tidak konstan. Kemudian di pelayanan sigma yaitu 0,056 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yang artinya variabel ini tidak menunjukkan adanya pola varians yang tidak konstan pada residual. Nah, sekian dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.